Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Supriyadi SE, peserta pelatihan dasar Latsar CPNS golongan 3 angkatan 2 kelompok 3 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan tugas individu hari ke-11 terkait aktualisasi dan habituasi. Yang pertama, konsep aktualisasi atau habituasi. Habituasi, seperti yang kita ketahui bahwa merupakan proses pembiasaan dan penyelesaian agar menjadi suatu kebiasaan yang terlatih, termindset dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan kerja, baik di kantor maupun di lapangan. Dalam hal ini kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, banyak kegiatan di lapangan yaitu di desa. Habituasi juga menciptakan situasi dan kondisi membiasakan diri dalam berperilaku sehingga membentuk karakter berakhlak dengan berpedoman terhadap manajemen ASN, yaitu Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan nilai SMART ASN. Yang selanjutnya itu aktualisasi. Aktualisasi merupakan kemampuan dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan teori ke dalam praktik nyata. Yang selanjutnya itu kemampuan membiasakan diri terhadap kompetensi yang telah diperoleh dari materi-materi dari agenda 1, yaitu sikap, perilaku, dan bela negara, agenda 2, nilai-nilai dasar ASN, dan agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju PNS yang profesional, yang berkarakter berakhlak dengan berpedoman kepada manajemen ASN dan SMART ASN sebagai pelayanan masyarakat. Selanjutnya, aktualisasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengidentifikasi isu permasalahan, menganalisis isu, menentukan core isu, merancang kegiatan atau terobosan, serta mengimplementasikan rancangan untuk perbaikan kinerja instansi, pemecahan core isu, pencapaian tujuan yaitu visi dan misi instansi. Berikut saya tampilkan konsepsi habituasi dan aktualisasi. Dari konsep tersebut dapat diterjemahkan bahwa pembelajaran aktualisasi sebagai intervensi agenda habituasi. Aktualisasi bersifat ekstrinsik. Kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran aktualisasi yaitu yang pertama, merancang aktualisasi yang terdiri dari kualitas penetapan isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Yang kedua yaitu melaksanakan aktualisasi dengan kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi. Dan dapat ditarik kesimpulan secara sederhana, aktualisasi merupakan menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita. Selanjutnya itu berikut saya tampilkan bagan untuk kegiatan pembelajaran aktualisasi. Pada bagan ataupun gambar tahap pembelajaran aktualisasi yang saya tampilkan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam tahapan pembelajaran aktualisasi. Yang pertama yaitu konsepsi pembelajaran aktualisasi. Konsepsi ini terdiri dari 3 agenda. Yang pertama yaitu agenda 1, sikap, perilaku, dan bela negara. Agenda 2, nilai-nilai dasar ASN. Dan agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan evaluasi akademik, penjelasan aktualisasi, bimbingan menyusun rancangan aktualisasi, seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi dengan op kampus, bimbingan persiapan seminar, dan terakhir seminar pelaksanaan aktualisasi. Yang hal ini tidak lain tidak bukan untuk menghasilkan PNS yang profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Tahapan selanjutnya itu merancang aktualisasi. Dalam merancang aktualisasi ada beberapa pertanyaan pemandu untuk membuat rancangan aktualisasi. Yang pertama yaitu isu apa yang saudara atau peserta temukan. Yang kedua, kegiatan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan isu. Yang ketiga, bagaimana tahapan kegiatannya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu-isu secara terukur. Yang keempat, apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu? Yang kelima, apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu? Yang keenam, bagaimana cara mengaktualisasikannya? Dan yang terakhir itu bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pada gambar dapat diketahui adanya core issue. Bagaimana kemampuan menetapkan isu? Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu implemental scanning, itu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua itu problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga itu ada analisis, mampu berpikir konseptual, mengaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi, dampak, manfaat dari sebuah pilihan kebijakan program, kegiatan, tahapan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu merumuskan isu. Merumuskan isu ini ada 3 hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama itu pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas, memuat fokus, dan terakhir itu memuat lokus. Yang selanjutnya itu konsepsi kegiatan. Kegiatan adalah gagasan atau aktivitas kreatif yang diusulkan peserta untuk mendapatkan persetujuan mentor dalam rangka memecahkan isu. Pemecahan isu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. Kegiatan diuraikan dalam tahapan kegiatan yang terukur. Untuk menghasilkan output kegiatan merupakan media peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Sumber kegiatan dapat bersumber dari SKP, penugasan pimpinan, atau inisiatif dengan persetujuan mentor, atau kombinasi dari ketiga sumber kegiatan tersebut. Yang terakhir, sumber-sumber kegiatan tersebut berada dalam posisi atau derajat yang sama, karena yang dinilai bukan kegiatannya, tetapi pemikiran kreatif dan aktualisasi nilai-nilai dasar pada pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya itu penentuan judul. Dari isu yang telah dipilih melalui analisis USG, tiap materi dalam agenda 3, selanjutnya ditentukan isu yang paling urgen dari semua agenda 3 melalui analisa isu USG. Setelah didapat isu yang paling urgen, ditetapkan judul dengan kalimat yang positif. Tahapan selanjutnya itu aktualisasi di tempat kerja. Melakukan pendalaman terhadap core isu yang dipilih, berubah atau bertambah. Yang kedua itu dukungan konsep pokok mata diklat yang melandasi pemilihan core issue dan penetapan inisiatif pemecahan core issue yang dipilih. Melakukan penerapan terhadap usulan-usulan inisiatif baik berupa pikiran konseptual dan atau aktivitas-aktivitas dalam rangka memecahkan core issue tersebut. Selanjutnya itu proses dan kualitas mengelola dan menjalankan inisiatif. Melakukan analisis terhadap pertama dampak hasil inisiatif, dampak yang terjadi baik pada level individu, unit atau organisasi. Yang ketiga itu menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah dilakukan. Tahapan selanjutnya itu laporan aktualisasi. Muatan laporan aktualisasi adalah deskripsi core isu yang terjadi dan strategi pemecahannya. Proses menerapkan inisiatif gagasan kreatif yang telah dirancang yang didukung dengan dukungan bukti-bukti pembelajaran baik berupa dokumen, notulensi, foto, rekaman, video dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis dampak-dampak yang ditimbulkan. Materi yang terakhir itu terkait evaluasi aktualisasi yang terdiri dari dua, yaitu rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi. Selanjutnya itu pelaksanaan aktualisasi dengan indikator kualitas pelaksanaan kegiatan yaitu ada 5%, kualitas aktualisasi 20%, dan teknik komunikasi ada 5%. Jadi total seluruhnya bobot untuk pelaksanaan aktualisasi yaitu sebesar 30%. Demikianlah materi aktualisasi dan habituasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua.